PPM 2024E dengan NIM 24030174083. Di sini saya akan membuktikan teorema 5.1 yang berbunyi pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus garis itu. Nah, kali ini kita akan membuktikan teorema 5.1 yang berbunyi pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus garis itu. Karena ada satu dan hanya satu, maka kita bisa membuktikannya dengan menggunakan dua pembuktian. Yang pertama yaitu ada satu, kita bisa membuktikannya dengan pembuktian kewujudan. Kemudian yang kedua hanya satu, kita bisa membuktikannya dengan menggunakan pembuktian ketunggalan. Nah, misalkan diketahui garis N pada bidang X dengan titik S di garis N. Nah, akan dibuktikan ada tepat satu garis PS yang tegak lurus dengan garis N di titik S. Kemudian karena kita akan membuktikan dengan dua pembuktian, maka yang pertama kita buktikan dengan pembuktian kewujudan. Buktikan kewujudan yang berbunyi ada satu garis PS yang tegak lurus dengan garis N di titik S. Kemudian yang kedua yaitu membuktikan ketunggalan yang berbunyi hanya ada satu garis PS yang tegak lurus dengan garis N di titik S. Nah, kemudian kita gambarkan yang diketahui terlebih dahulu. Garis N pada bidang X. Kita gambarkan bidang X terlebih dahulu. Ini misalkan ini adalah bidang X. Ada garis N pada bidang X. Di dalam bidang X ini terdapat garis tersebut adalah garis N. Garis ini adalah garis N. Garis N pada bidang X dengan titik S di garis N. Karena di garis N ini terdapat banyak titik, maka
di sini. Nah, kemudian kita buktikan yang pertama dengan menggunakan bukti kewujudan. Yang pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu ada titik S di garis R pada bidang X. TS di garis N pada bidang X ini ketahui. Nah, yang kedua, karena kita telah mengetahui bahwa garis N ini terletakkan pada bidang X, maka menurut persyaratan usaha bidang, garis ini membagi bidang menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Nah, yang bagian atas kita misalkan sebagai bidang H. Jadi H adalah salah satu bidang setengah yang ditentukan oleh garis N. Menurut ini berdasarkan postulat pemisahan bidang. Kemudian karena bidang ini pastinya dari titik, nah kita ambil satu titik, misal titik P berada di sini. Ambil titik P di bidang. Nah, menurut postulat garis kita bisa mengambil satu titik lagi di N. Misal kita ambil titik R di sini, maka ambil titik R di garis N. Menurut postulat berdasarkan postulat 12. Nah, karena kita mempunyai dua titik, yaitu titik P dan titik S, maka menurut postulat garis kita bisa membuat garis, yaitu garis PS. Maka terbentuk garis PS menurut postulat garis. Berdasarkan konstruksi sudut, maka sudut PSR ini adalah sudut PSR ini adalah 90 derajat. Bisa sudut PSR sama dengan 90 derajat berdasarkan konstruksi sudut. Karena besar sudut PSR ini adalah 90 derajat, maka garis PS ini tegak lurus dengan garis N. Berdasarkan apa? Berdasarkan definisi
garis N di titik S. Misalkan kita asumsikan garis V dan garis O itu tegak lurus dengan garis N di titik S. Kemudian kita misalkan bahwa titik P ini terdapat pada garis V. Titik P terdapat di garis V, maka tempatnya di mana? Tempat V-nya itu di sini. Karena garis titik P ini terdapat di garis V. Kemudian yang kedua, dan garis O. Kita ambil satu titik terlebih dahulu pada bidang H. Misal kita ambil titik Z di sini. Titik Z. Dan titik Z ini merupakan garis O. Titik Z terdapat di garis O. Karena di sini ada dua titik yang berbeda, maka menurut postulat garis kita bisa membuat garis ZS. Dan titik Z terdapat di garis O. Yang selanjutnya, karena diasumsikan bahwa garis V dan garis O tegak lurus dengan garis M di titik S, maka berdasarkan definisi tegak lurus, sudut PSR dan sudut ZSR itu membentuk sudut siku-siku. Merupakan sudut berdasarkan definisi tegak lurus. Kemudian karena ini membentuk sudut siku-siku, maka besar sudut PSR ini sama dengan besar sudut ZSR yang besarnya adalah 90 derajat berdasarkan definisi sudut siku. Setelah itu, karena besar sudut PSR dan sama dengan besar sudut ZSR, maka garis PS itu sama dengan garis ZS. Dan diperoleh bahwa garis PS dan maka karena garis PS ini terletak di V dan garis ZS ini terletak di O, maka diperoleh V itu sama garis V itu sama dengan O. Maka pernyataan ini kontradiksi. Kontradiksi dengan apa yang kita asumsikan bahwa garis V dan garis O itu tegak lurus dengan garis N di titik S. Maka pembuktian ketunggalan yang dengan pernyataan hanya ada satu garis PS yang tegak lurus dengan garis N di titik S itu terbukti benar. Karena keduanya terbukti benar, maka ada tepat satu garis PS yang tegak lurus dengan garis N di titik S sudah terbukti. Oleh karena itu, maka teorema titik satu yang berbunyi pada sebuah bidang melalui sebuah titik pada sebuah garis ada satu dan hanya satu garis yang tegak lurus garis itu juga terbukti benar. Sekian pembuktian teorema 5.1
satu dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.